Baik, kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah atas nikmat, karunia, nasihatnya dan juga pertolongan dari Allah kita bisa ngaji bareng di sini ya. Ada yang datangnya terpaksa nggak? Enggak. Oh, berarti enggak cuman sehat fisiknya tapi juga sehat imannya ya. Alhamdulillah. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini dan mengumpulkan kita tidak hanya di sini tapi juga di surganya ya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya. Salam takzim kami kepada ayah, bunda, wabil khusus ibu sekjen, salam takzim ibu ketua DWP ya, dan seluruh pejabat-pejabat yang hadir di sini. Izin saya belum sanggup menyebutkan satu persatu namanya karena yang paling penting mah dimuliakan Allah, bukan disebut si Koko ya. Nah, si Koko mah gitu weh ya. Biasa geng Kongko jualan handphone ya enggak? Nah, tapi ini ngaji ya. Ibu mau tuker tambah? Jangan ya, di masjid nggak boleh jualan, di depan baru boleh ya. Maka bismillah insyaallah. Temanya hari ini dapatnya peran istri dalam mengawal suami. Dikawal ya enggak? Bukan mendampingi, dijagain ya. Untuk tetap istiqomah melaksanakan tugas sebagai ASN berarti kalau di sini ya. Bismillah. Saya mulai dari ini aja deh ya. Ini saya dengarnya di kajian guru kami Ustadz Umar Mita. Beliau mengutip riwayat yang dimaknainya seperti ini, Bu. Kalau ada istri suaminya luka ya, nanah sekujur tubuh, misal dan ibu bersihin, izin mohon maaf, bahkan dijilatin sekujur tubuhnya buat ngebersihin nanahnya, kata beliau itu belum cukup untuk membalas ketaatan kepada suaminya. Izin ya, nanti gantian ya, laki-laki ada bahasannya, perempuan ada bahasannya. Bahkan pernah ada yang nanya, sejauh mana sih ketaatan istri kepada suami? Ada batasnya nggak? Jawabnya apa? Tidak ada batasnya. Kecuali satu perintah, kalau sudah perintahnya untuk yang bertentangan dengan akidah, ibu disuruh nyembah apa botol kecap misalkan, ulekan sambal, apapun itu ya. Pokoknya kalau sudah menyekutukan Allah, melanggar syariat, udah batasnya cuma nyampe situ. Sisanya selain itu, ingat tidak? Bahkan guru kami bilang suami itu nyaris jadi Tuhan bagi istrinya. Ingat sabda Nabi al-Qamaqala, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau aku diizinkan oleh Allah untuk menyuruh manusia menyembah manusia lainnya, maka aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Biasanya pertanyaan lanjutannya kayak gini, ntar dulu kok, itu suaminya spesies yang seperti mana dulu katanya. Spesies ya. Ya maksudnya jenis seperti apa dulu? Ya tinggal dibalikin sih, kan ibu yang milih spesiesnya ya nggak? Maka itu ya konsekuensinya ya. Tapi itu dia, balik lagi ya. Oh segitunya Bu.
bahwa ternyata ketaatannya itu harus nyampe segitunya beneran. Yang boleh tidak ditaati tadi cuma dua, nyuruh nyembah kepada selain Allah atau nyuruh yang melanggar syariat. Bu, gak usah pakai kerudung, udah keluar tanpa kerudung misal, malah disuruh kayak gitu, itu boleh untuk tidak nurut, ya. Sisanya segitunya, kan kita tahu kan, di riwayat yang lain Nabi mengingatkan, beliau bersabda yang artinya lagi di, bahkan ibu udah di kendaraan, dulu kan kendaraannya belum ada mobil ya, lagi di kuda, lagi di unta, dipanggil untuk ya kebutuhan suaminya, turun. Lagi masak, matiin dulu, dipanggil, ya. Nah, itu kan kewajibannya. Apa yang didapat dengan ketaatan tersebut? Nah, ini dia, ya. Supaya berarti Allah kayak nggak adil, masa kudu segitunya? Ntar dulu, ya. Maka yang didapat adalah sang suami itu ketika nanti di hari akhir dia juga akan ditanya terkait ya apa yang sudah istrinya lakukan, ya. Ibaratnya harus ada tanggung jawabnya. Sedangkan kita tahu hari akhir itu, kalau kita ngelihat hadis-hadis tentang padang mahsyar aja contohnya ya, tanah luas, lapang, kumpul manusia pertama sampai manusia paling terakhir di situ. Matahari diriwayatkan sangat dekat ke kepala, akan ada riwayat yang menyebutkan hanya 1 jengkal dari ubun-ubun. Semua tanpa busana, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan. Bahkan Ummu Salamah sampai nanya, apa nggak syahwat bangkit tuh laki-laki manusia kumpul tanpa busana? Tidak, karena hari itu sangat mencekam, kata Nabi. Tadi ya, sepanas itu. Tergantung dosa masing-masing, bahkan ada yang tenggelam karena saking panasnya, tenggelam sama keringatnya sendiri. Ya. Gini dah bayangin ya. Ibu waktu SD lagi praktikum ya. Tiba-tiba kerudung ibu kebakar lah gitu ya. Kena api di lab kimia. Pasti ibu lari ke air, ya. Meskipun di situ ada ayah, ibu, keluarga, atau cowok yang ditaksir, misalkan, ya. Nggak peduli, yang penting ini api mati dulu, pasti lari kocar-kacir. Segitu kena api di kerudung, ya nggak? Nah, ini yang dihadapin pengadilan Allah, dimana demi Allah satu-satunya yang paling diharapin manusia di saat itu adalah mudah-mudahan ada yang mau nanggung dosa saya. Kalian para istri di hari tersebut, suami harus ikut tanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban. Memang sebagian ada yang lolos ya, kalau misalkan kayak contoh ya Nabi Lut alaihissalam ya, yang memang istrinya udah diingetin, dinasehatin, tapi misalkan masih bebel juga, ya itu memang lolos. Tapi kalau suaminya ternyata ada andil mendiamkan, nggak mendidik, nggak ngajarin, punten, ibu kebagian ada yang ikut gotong royong untuk ngadepin tanggung jawab dari Allah, ya. Sedangkan kalau istri, ya ini dia ya, Ibunda Asyah, suaminya Fir'aun. Ada yang namanya Asyah? Ada ya, suaminya Fir'aun. Tapi beliau masuk 1 dari 4 wanita yang paling mulia di surganya Allah. Siapa saja yang 4, tahu nggak? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, lalu putrinya Rasulullah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, terus ibundanya Nabi Isa, siapa? Maryam ya, wanita suci, wanita mulia. Lalu istrinya Firaun. Wanita yang lain mana kok? Kan banyak juga yang soleha. Ibunda Aisyah, Ummu Salamah, ya banyak ya. Atau Sumayyah yang pertama, wanita yang pertama syahid di jalan Allah di zaman Nabi, ya. Iya, ahli surga, tapi ini 4 yang tertinggi. Ada Ibunda Asyah, ibu kebayang nggak bu? Kalau kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW kan banyak bonus bu. Contoh, puasanya 1 hari 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Puasanya sehari ganjarannya 2 tahun, ya. Dihapusin dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 tapi khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan.
Ada apa lagi? Barang siapa berpuasa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dianggap berpuasa setahun tuh. Ya, banyak bonusnya ya. Umur lebih pendek, cuman nyampe 70, 60, 70-an. Hanya sedikit yang lebih dari itu kata Nabi, ya. Tapi bonus banyak. Nah, di zaman Nabi Musa ada umur pada lebih panjang, dan bonusnya belum kayak gitu. Terus gimana, apa kabarnya Ibunda Asiyah bisa nyusul wanita-wanita mulia tadi? Ya. Apakah beliau soleha? Oh, itunya mah pasti. Ibadah juga pasti. Tapi kan tadi bonusnya tidak seperti kita umatnya Rasulullah. Masalahnya memang beliau melakukan amalan yang pahalanya tanpa batas. Apa tuh? Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. 39.210 kalau pengen cepat nulisnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Iya, sholat ada pahalanya segimana. Ibadah lain, sedekah misalkan Al-Baqarah 261, minimal rata-rata minimal standarnya dilipat gandakan 700 kali lipat, ya. Tapi kalau pengen ditanya yang gak ada batasnya, sabar ternyata, ya. Kalau misalkan dikir lagi ya, makin berat sabarnya, pasti juga makin tinggi pahalanya. Cengli dong, betul dong, ya kan, kayak gitu ya. Maka kenapa beliau pahala sabarnya luar biasa? Atuh bu, yang dihadapinnya sedurhaka-durhakanya manusia bu. Firaun, satu-satunya orang zolim yang sampai dikiriminnya 2 nabi, coba. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, ya. Sampai dikiriminnya 2 nabi, ya udah Firaun doang. Jadi kalau di sini misalkan ada yang berkata, entar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu, demi Allah, ya. Karena suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran, ya. Iya dong, karena paling parah, ya. Karena nggak ada yang lebih parah dari Firaun, Firaun jadinya yang ditulis, ya. Terus tetap bersabar, ya. Kalau kita bicara, capek lah udah. Wanita soleha masa iya nggak ada yang mau lagi setelah pisah? Pasti ada yang mau. Ngapain bela-belain? Tapi sabar ngadepinnya itu, Masya Allah. Kan ya kalau punten sekedar ya naruh anduk sembarangan, buka lemari, ambil baju nggak di atas, nggak diangkat dulu atasnya, pak balaktak, ambil gunting nggak ditaruh di tempatnya lagi, buka laci nggak ditaruh, udahlah itu investasi, ya. Bu, punten ya, sabar itu kayak gini bu, kayak gini sabar itu. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diampuni Allah. Bukan Allah nggak punya kuasa ngampunin, bukan. Cuman kita punya amalan apa gitu untuk bisa ngegugurin dosa tersebut. Ya bisa jadi ada dosa kita yang belum layak nih digugurin. Karena misalkan amalan segitu-gitunya, sholat lupa rokaat melulu, istighfar ala kadarnya, sedekah dipirit-pirit, tapi cita-cita nggak nanggung. Aku mah mau tetanggaan sama Nabi di surga. Malaikat ngedenger geleng-geleng. Amalannya apa sih ibu ini? Ya, misalkan tahu-tahu Allah pengen kasih bantuan, amalan kurang, gimana? Ya itu pasti ada aja. Entah dari suaminya, entah dari teman kerjanya, entah dari tetangganya julid, yang membuat kita mau nggak mau kudu sabar. Dengan sabar tersebut bisa jadi dosa yang belum bisa terhapus tadi jadi kehapus. Jadi jujur-jujuran yuk, Nabi Adam keusir dari surga, 1 dosanya. Kita pengen ke surga emang dosanya 1, tapi pengen. Tapi juga kalau ditanya, misalkan ada suara dari langit, bu, pengen surga? Iya ya Allah. Kira-kira ini mah nanya aja nih, amalan ibu yang mana sih yang ngerasa ibu layak buat bikin ibu ke surga? Mau jawab apa? Wallahu alam, nggak tahu kan? Sholat, yakin gitu sholat kita selama ini keterima?
mana sambil mikirin diskonan, ya kan? Bentar lagi mau flash sale misalkan, kan ya jadi kurang khusyuk, ya nggak? Maka dari situ dapat fasilitas yang bikin kita kudu sabar. Bisa jadi gara-gara itu bersih dosanya, Bu. Punten ya, istri suaminya selingkuh, didampingin dari nol, giliran udah sukses nikah lagi, nggak dinikahin kadang ada sama yang seumur anak kalian. Wah, udah kayak film azab lah itu mah, Bu, ya. Punten ya, referensi saya kadang dari film azab kadang, ya. Sakit hati wajar, manusiawi, tapi punten dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang enzolimi. Punten, kalau gara-gara itu tahajudnya jadi nggak pernah putus, taklimnya nggak pernah bolos, mulai berpakaian syar'i, mulai ngapalin Quran dan mengajarkannya, bisa jadi gara-gara kejadian itu surga ibu lebih terjamin daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah disuruh selingkuh. Bapak kapan selingkuh, Pak? Biar enggak gitu juga konsepnya, bos, ya. Ya. Kan penggugur dosanya beda-beda tiap orang, ya. Gitu, tenang. Tapi maksudnya bukan berarti perbuatan seperti itu dibenarkan, tidak, sama sekali tidak dibenarkan, ya. Tapi punten dari sudut pandang yang dizolimi, dan kalau kita lihat pakai sudut pandang akhiratnya mah nggak rugi, Bu, sebetulnya, Bu. Ya, nggak rugi. Rugi kan satu kalau tambah jauh dari Allah. Ya, misalkan ya tadi ya, yang sang suaminya tambah kaya iya, tapi dulu sebelum kaya sholatnya rajin, pas sudah kaya jadi malas sholat. Nah, itu demi Allah musibah tuh kekayaannya, bukan nikmat, demi Allah musibah. Ya, kebalik. Yang kedua kayak gini, sabar itu tadi kan bisa jadi ada dosa yang belum gugur. Yang kedua bisa kayak gini, bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi sama, Bu, amalannya kurang segitu-segitunya. Karena kan kepahitan itu ujungnya cuma dua. Kudu apal ini ya. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Ulangi. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Dua-duanya kita perlu buat nyampe ke akhirat, ke surga, ya. Nah, bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat kita, tapi amalan kita sama kayak tadi, segitu-gitunya. Kita mungkin bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal, dalam sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Kalau sedang sakit, sholatnya 150 rakaat. Lagi sakit Imam Ahmad. Ya, terus kita bukan seperti beliau, tapi Allah pengen angkat derajatnya. Gimana? Suami tahu-tahu, anak gimana? Teman kerja, tempat kerja, ya. Jadi lihatnya dari sudut pandang itu dulu, ya. Karena kalau ngelihatnya dari sudut pandang aku rugi, nggak sesuai dengan keinginanku, pegel, capek. Karena dalam Islam ini sekali lagi yang dikejar berkah, bukan nominal, ya enggak? Izin lu ya. Yang haram seharam-haramnya sekalipun, yang ngerampok, yang bandar judi, yang bandar narkoba, punten, nominal bisa jadi nggak berkurang. Iya, ada yang diambil nominalnya, ya. Tapi yang Allah ambil kan berkahnya. Apa itu berkah? Ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi saya kasih ilustrasinya kayak gini ya. Karena kalau sudah bicaranya berkah, berkah itu sedikit juga nggak habis-habis, cukup. Kalau berkahnya dicabut, banyak juga nggak pernah cukup. Makanya misalkan misalkan para maling-maling di negeri ini, misalkan ya, yang korupsi, yang apa, punten udah banyak tapi masih nyuri juga, ya. Karena ya tadi nggak pernah cukup. Sedangkan demi Allah tetangga guru PAUD tuh nggak punya ayah, adiknya 5, gaji sebulan 250.000 perak, hidup, Bu, asli demi Allah, hidup, nggak pernah ngutang, nggak punya cicilan, tercukupi untuk adik-adiknya, nggak masuk akal itu di matematika manusia. Punya waktu buat ngaji, punya waktu buat ngajar, punya waktu buat birrul walidain. Nih, kira gini ya, nanya ya, pernah nanya kayak gini nggak? Minimal dalam hati,
hidup saya tuh udah bener belum sih? Allah ridho gak sih sama kehidupan saya yang sekarang? Hidup saya tuh sudah sesuai seperti yang seharusnya Allah mau gak sih? Cirinya apa ya buat nyari tahu? Cirinya hidupnya berkah. Apa kok? Tolong, berkah ini kadang nggak semua orang paham. Tolong jelasin dengan bahasa yang lebih ringan. Salah satu cirinya hidup berkah itu dalam sehari semalam waktunya cukup untuk semuanya. Izin ya, guru PAUD tadi nih gaji 250.000 nih. Waktu buat sholat, ibadah, ngaji ada, buat ngajar ada, birrul walidain ada, lengkap tuh. Waktu tidur nggak pernah kurang. Meskipun ia tidak bisa berfoya-foya, beli ini itu segala terbatas, makan juga nggak pernah yang di restoran mewah atau kayak gimana, tapi hatinya dibikin cukup sama Allah dan cukup buat semuanya. Punten, nggak usah ada rekan pengusaha ketemu bete. Kenapa? Omset gue bulan ini cuma 8 miliar bro. 8 miliar kok bete? Iya, biasa kan 10 miliar. Dia punya restoran 18, 17 untung, yang satu masih rugi, stres. Terus lihat kehidupannya. Ah bu, boro-boro birrul walidain ya, itu mah bener-bener kerja terus-terusnya. Sampai punten bu, makan aja nggak ada waktu. Beres satu obrolan, telepon lagi, meeting, ketemu siapa, ngobrol, sibuk, ini itu. Waktu ngaji hilang, sholat tepat waktu udah nggak tahu kapan. Kadang zuhur 5:30, asar 5:30, subuh 8:30. Ya, ya sebangunnya kan bu, ya. Itu pun kalau misalkan nggak langsung ada meeting bener-bener buruan, sehingga akhirnya baru ketemu waktu sholat lagi zuhur. Itu gara-gara teman meetingnya pada mau sholat dulu. Jadi akhirnya yang lain sholat zuhur doang, dia kodok subuh sama zuhur. Ya. Birrul walidain nggak sempet ketemu orang tuanya. Anak istri nggak ada waktu ketemu. Ya. Anaknya akhirnya lebih akrab dengan yang kerja, yang jagain di rumah. Curhatnya ke teman-temannya, teman-temannya agak yang kurang baik. Nih bro, kalau pengen lupa sama masalah lu, jadi pergi kemana? Rembetnya ribet tuh ya. Tapi ya gitulah ya. Kalau udah ngelihat semuanya pakai sudut pandang iman, nggak ada ruginya. Bismillah. Jadi kalau misalnya ngadepin suami teh, jangan langsung yang dipikirin setiap kali ada masalah ganti juga nih suami. Jangan lu ya. Tolong itu harus selalu dijadikan pilihan yang udah nomor paling ujung, paling terakhir. Ngapunten bu ya, sabarnya ibu ngadepin yang sekarang, misalkan ya, dengan segala macam mungkin ada lebihnya dan ada kurangnya. Kan bukan iblis bu, nggak mungkin kurang semua, pasti ada lebihnya juga ya. Ngadepin yang sekarang dan akhirnya ibu harus bersabar dibandingkan dengan yang baik, saking baiknya malah membuat kita jadi lalai. Ih, beda cerita bu nanti di akhiratnya ya. Ini bahasannya memang yang bagi yang sudah menikah. Tadi saya ngiranya, tapi tetap banyakkan ibu-ibunya ya. Saya pengen husnuzon, ini satu suami bawa 3 istri atau gimana ceritanya. Tapi udah nggak mungkin juga ya. Ini udah nikah semua ini, ada yang belum nikah? Ada yang jomblo? Hah? Ada. Aduh, udah sarapan belum? Hah? Belum. Ada yang belum sarapan? Wah, harus ada yang nafkahin itu, ya. Intermezzo, ya, insya Allah. Tapi gitu ya. Dan salah satu dari ada 3 doa wanita yang pasti didengar, pasti dikabul sama Allah. Kan salah satunya istri ya. Tahu nggak 3 itu apa aja? Ingat ya. 1, doa ibu kepada anak-anaknya. Nah, kalian seorang ibu ya. Lalu doa anak perempuan kepada ayahnya. Yang terakhir
istri kepada suaminya, ya. Punten Bu, saya amat sangat meyakini takdir yang kejadian sekarang selain doa orang tua pasti juga doa istri, ya. Karena kalau pengen ngukur-ngukur si Koko apa baiknya, enggak Bu, asli saya mah banyak dosanya, ya. Tapi ketika akhirnya udah nikah, saya izin cerita dikit ya. Pulang dari Thailand waktu akhirnya berhenti jadi bandar judi di sana. Ceritanya hijrah, udah baca semua keutamaannya di hadis-hadis, di internet semua dibacain. Sambil pulang masih ada sisa duit. Ya meskipun tinggal beberapa ratus juta doang sih. Tapi kan haram ya. Hijrah, ada modal buat usaha. Saya pasti sukses, kata saya dulu gitu ya. Tapi mungkin kata Allahnya begini, cenah mau tobat, katanya mau hijrah, masa uang haramnya masih disimpan? Nggak sanggup ya ngebuangnya ya. Iya ya Allah, nggak sanggup, udah melekat di hati. Tenang, akan dikirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa Pak? Siapa yang nolongnya? Tukang tipu datang semua, ya. Datang nyampe Indo, nggak usah tunggu waktu lama, disamperin teman-teman orang. Entah orang dari mana aja, ngakunya teman dari kecil apa segala macam, ngajak bisnis, ngajak itu, bawa proposal. Lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan gua kasih keuntungan segini. Terlihat menguntungkan bukan? Akhirnya diokehin, transfer. Dari hari itu sampai detik ini masih menghilang batang hidungnya, ya. Hilang weh. Ada yang jujur dibikin gak laku jualannya, bangkrut kita, ya. Sampai intinya singkat cerita, ngulang lagi weh Bu dari nol. Nyari pengajian kayak gini nih, nanti izin ke DKM-nya, saya boleh nggak jualan kaos kaki ngemper di depan? Enggak, ya. 10 ribuan. Kalau CFD di trotoar, Car Free Day jual. Pandemi ngelamar waktu itu satu-satunya tempat kerjaan yang malah justru harus butuh nambah lowongan waktu pandemi, apa tau nggak? Kurir ekspedisi, ya, yang naik motor nganterin paket, ya, ngelamar. Namanya ngelamar kerja ada kudu rapi kan kayak gini. Saya disiapin sama istri, pakai pantofel, celana bahan, dipakai dasi malah ya, pakai kemeja ya. Yang lain dah kurir, celana bolong-bolong, pakai sendal. Saya diliatin dari atas sampai bawah. Bro, lu ngelamar jadi kurir apa jadi direktur? Gitu. Ya udah, di jaket, naik motor, bawa paket 60-70 paket, ketok-ketokin pintu orang, tok-tok-tok, paket. Waktu itu Bu, nggak ada yang pas buka pintu, kok Denis, nggak ada. Siapa lu? Boro-boro, nggak kenal ya. Malah diteriakin, udah lempar aja ke dalam. Ya kan orang nggak lagi pandemi mah nggak mau ketemu orang ya, takut ketularan atau apa. Alungin, nyampe jalan saya lupa. Oh iya itu TCOD. Aduh, jadi kudu nalangin ya. Ya gitulah sehari 60-70an paket. Oh enggak glowing jelas Bu, geheng yang ada ya, panas-panasan ya. Nah, intinya singkat cerita mah abis lah ya. Akhirnya berhenti dari itu juga, ya akhirnya balik lagi ngajar. Dan akhirnya itu sudah kondisi sudah selesai keluar dari pesantren Darut Tauhid, karena pulang ngaji kan, udah beres dari Darut Tauhid. Ya episode tadi, ya udah ngajar lah, ngajar karena kalau di sekolahan memang ada gajinya, tapi ya kita tahu ya 2.500.000 sebulan ya. Saya ngajar, istri ngajar, udah. Tapi ya alhamdulillah nggak pernah punya utang, alhamdulillah, bahkan masih bisa ngutangin orang meskipun ya cuma beberapa ratus ribu. Cita-cita pengen punya rumah sendiri, tapi dia gimana, nggak pengen yang riba, nggak pengen yang apa. Ya udah weh, jalur langit. Ketemu ada yang minta untuk ngajak ngediriin sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri. Kami diminta jadi kepala sekolahnya. Salah satu yang kami juga ikut ajukan, di tanah yang akan jadi sekolah itu boleh nggak minta sepetak 7 kali 15. Kami nyicil tapi semampunya.
Ya silakan, mangga. Berapa bayarnya per bulan? Semampunya weh, kan tadi katanya semampunya. Bulan itu baru adanya 500, ya 500. Berapa lama? Ya sampai lunas weh, terserah. Ya kapan? Alhamdulillah satu. Akhirnya ngitung tanah segini, per meternya segini, terus sama kalau pengen ngebangun rumah biayanya segini. Dengan gaji saat itu, insya Allah sambil nahan lapar 10 tahun lunas. Ya, 10 tahun. Kondisi selanjutnya, akhirnya diajakin dakwahnya jangan cuma di masjid-masjid aja. Yuk bantuin kita juga dakwah di media. Di mana? Ayo bikin TikTok cenah teh. Tapi saya nggak jago joget, nggak ada yang nyuruh joget ya. Emang TikTok buat joget doang? Kan enggak ya. Ya udah weh. Jadi sambil ngajar weh ditaruh tadinya. Lagi nerima anak-anak setoran hafalan apa. Ning rame, heran meureun ya. Ini kongko kenapa ngaji gitu ya. Ya udahlah singkat cerita, udah TikToknya rame. Ketika udah TikToknya rame, yang pertama terjadi selanjutnya podcast Deddy Sumargo ya. Deddy Sumargo ngerembet podcast lain. Sampai Bang Haji Roma Irama ge ngajak podcast itu mah. Udah nggak dangdutan ternyata beliau ya. Singkat cerita, lanjut lagi. Islam itu indah ya, televisi dan yang udahlah ngerembet. Ya takdir Allah dan saya yakin tadi doa istri, karena emang akhirnya tadi rumah yang tadi 10 tahun kata yang maha kaya lunas 2 bulan lunas akhirnya ya, udah selesai. Padahal ya demi Allah mah silakan ditanya punten kalau misalnya ada kok emang kalau ngajakin koko ngaji ini kayak gini, punten ya sekadar nanya berapa, punten gratis kalau ngaji mah, mangga silakan. Tetap pengen ngasih ya mangga, terserah urusan kalian. Tapi demi Allah udah janji dari ke orang tua, disuruh papi mami dan juga sama guru-guru dari dulu, jangan pernah minta debut. Saya kata Allah lunas 2 bulan selesai. Siapa yang hebat? Demi Allah saya mah banyak dosanya. Dari mana? Doa istri ya, salah satunya. Ada kejadian juga kayak gini Bu. Sebelum orang ini menikah, kerja apapun dipecat Bu, sebulan sekali pecat, sebulan sekali pecat, paling lama 3 bulan. Dapat duit pun cuman lewat doang ya, secukupnya lah. Suatu ketika nikah, punya anak. Anaknya nggak bisa nyari duit sendiri dong Bu. Masa ya anak bayi kerja? Berarti harus siapa yang nyari duit? Bapaknya, yang tadi tiap bulan kena pecat terus. Ketika akhirnya harus ngasih nafkah buat anak-anaknya dan istrinya, dapet tuh kerjaan yang enak, cocok 5 tahun gak resign. Yang didapat apa? Sama kayak waktu masih jomblo, lewat doang. Karena harus jadi popok, harus jadi susu buat anak istrinya. Ya. Lihat ya betapa ketika sudah istri ikut ngedoain yang tadinya nggak pernah cocok, nggak pernah ini dan selalu dipecat tiap bulan. Tapi punten kalian para suami harus jadi jalan nafkah bagi istri dan juga anak-anaknya, dapat ada ya. Sedangkan dulu waktu masih jomblo sebulan pecat, ganti perusahaan manapun nggak ada yang cocok apa segala macam ini itu ya. Sehingga ya itulah doa kalian lah Bu ya. Nah, laki-laki mah izin ya, guru-guru kami yang kami yakini kesolehannya, kalau udah ngelihatnya ke istri, mereka sampai bilangnya kayak gini, sehancur apapun hariku di luar sana, nyampe rumah ngelihat senyumnya istri, itu hari paling indah katanya. Insya Allah. Sebahagia apapun hari di luar sana, project jebol, dapat duit, dapat bonus, dipuji atasan segala macam, nyampe rumah istri lagi marah-marah, merenung, kecewa, sedih segala macam, oh itu hari menjadi hari yang buruk bagi dirinya, sampai kebahagiaannya berpindah ke pasangannya. Maka minimal ternyata cara ngedukungnya sesederhana ini, menjadi sekalian ikut curhatan ya.
Ya laki-laki mah kalau pengen jujur cuman pengen selalu ditaati dan didampingi. Udah, ditemenin aja. Nggak punten ya, di luar sana semua orang setuju sama gagasan sang suami. Nyampe rumah, yang harusnya paling ngedukung sang suami malah paling pertama protes. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu ya. Kamu tuh ngaco. Keputusan kamu tuh salah. Sedangkan semua orang di luar sana setuju dengan si pak suami. Nyampe rumah malah yang paling komplain bininya, istrinya. Ini jadi kudu kumaha aing teh ya. Hidup teh misalkan ya. Beneran Bu. Dengan adanya sang wanita lembut itu yang ada di rumah, siap Bu, di luar mau dibanting kayak gimana juga, mau dicaci bosnya kayak gimana juga, mau kepanasan kehujanan kayak gimana juga. Nyampe rumah, suamiku capek, Masya Allah, hilang capek udah. Bu, ginilah, ibu juga udah pernah sayang sama seseorang kan, udah pada punya anak belum? Misalkan, Bu, ketika ibu rela-rela nabung, banting tulang ini itu demi ngebeliin apa misalkan kado buat si anak, yang ibu butuh cuma satu kan, senyum dan peluk si anak tersebut. Ketika akhirnya kita ngasih kadonya, ibu langsung ngelupain tuh Bu, semua capeknya, duit ibu yang udah keluar, ibu udah begadang berapa lama, lupa kan semua. Tapi bayangin ya, ketika akhirnya orang yang kita pengen paling bahagiain, si anak malah, apaan kado kayak gini, mama gak sayang aku. Seolah 100 kebaikan, satu doang itu kesalahannya, hilang tuh yang 99. Hancur Bu, hancur. Sama Bu, suami kayak gitu Bu, laki-laki. Berapa banyak suami yang akhirnya rela meninggalkan kebandelannya apapun itu dulu hanya karena ada satu, ngerasa bertanggung jawab. Masalahnya aku pria, aku laki-laki, aku nggak mau, hanya karena kemalasan dan tidak mampuanku, aku membuat anak orang kelaparan. Istri yang di rumah ya, dia rela begini, dia rela begitu. Nyampe rumah, istrinya ternyata yang lebih rajin ngomel daripada bosnya ya. Bos mah mending dah ngomel teh gaji gitu. Ini mah yang kita udah lakuin segala macam cara, justru paling sering ngomel. Ya ada salah mah pasti ada salah ya. Cuman kan kepikiran gak sih, kenapa Ibunda Khadijah itu jadi, saya mah sepanjang kenal wanita baik yang telah wafat atau belum, emang gak ada tandingannya Bu, Ibunda Khadijah. Punten ya, yang Nabi kan ketika bersama beliau kan satu ya, walaupun kita mah beriman ya, Nabi mah kan akhirnya lebih dari satu kan dibimbing Allah, bukan karena nafsu ya. Tapi kan ketika dengan Ibunda Khadijah, coba Masya Allah, ketika dilihat orangnya seperti apa, tidak pernah meninggikan suara di hadapan suaminya. Padahal punten Bu, misalkan suami ibu nggak pulang berminggu-minggu, kadang mungkin nggak pulang mah nggak apa-apa, tapi kalau nggak transfer kan repot Bu ya. Misalkan ini nggak pulang, nggak entah kemana, pulang-pulang tahu-tahu suami ibu menggigil ketakutan, zamiluni, selimutnya aku. Ya punten Bu, tetap dilayani dengan baik apa apa diapain Bu ya? Kemana aja kamu, gak denger token rumah udah gandeng begitu. Token rumah diajak kerjasama ya, udah cenat-cenut ya. Ya kan kita tahu ya, kan di Gua Hiro Nabi itu nggak sebentar, ketika terima wahyu ketakutan, suami entah dari mana pulang, nggak pulang sekian lama, nyampe udah layanin. Kan ketika akhirnya orang berkata ya, betapa beruntung engkau wahai Khadijah bersuamikan seorang Rasul. Kan jawaban beliau apa? Semenjak aku menikah dengan beliau, aku nggak pernah mikir lagi aku bahagia atau tidak. Yang kupikir Rasul bahagia atau enggak. Menjelang wafat, panggil anaknya, nak Fatimah sini nak. Ada apa ibu? Sampaikan pada ayahmu. Boleh nggak? Nanti kalau ibu wafat, sorban yang biasa ayah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dari Allah, boleh nggak dijadikan kain kafan ibumu? Nah, anaknya nanya kan Ibunda Fatimahnya, kalau bahasa kitanya mah, kenapa ibu nggak minta sendiri? Apa jawabannya? Malu.
takut pengabdianku sejauh ini kurang cukup untuk mendampingi ayahmu. Kalau saya ada di situ, Bu, saya yang paling pertama nyeletuk. Bu, punten, Sayyidah Khadijah, punten, yang kami muliakan Sayyidah Khadijah, Masya Allah, nggak cukup belah mananya. Engkau Sayyidah, wanita terkaya di saat itu, habis-habisan nggak punya apa-apa lagi untuk suamimu, itu nggak cukup belah mananya minta sorban doang satu, bekas lagi. Ya, segitunya. Bahkan ketika waktu-waktu mendekat perpisahan sebelum beliau wafat, berkata kepada Rasulnya, kalau kau butuh bantuanku untuk berdakwah menyeberangi lautan atau kemanapun itu, dan kau butuh bantuanku, gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan jembatan untuk kau menyeberangi lautan untuk berdakwah, atau untuk apapun itu. Ya, segitunya. Ya, sehingga pantas ya, segitunya beliau itu derajatnya di sisi Allah. Tapi udah diukur ya sama Allah, kita sanggupnya yang seperti apa kan ya. Ya kadang tuntutannya, jadi suami tuh kayak Rasul dong, suaminya nyalang ini ikut nyeletuk lagi, emang kamu Khadijah? Ya. Atau sebaliknya, jadi istri tuh kayak Khadijah dong, emang kamu Rasul? Nggak akan ada habisnya, Bu, kalau kayak begitu mah, Bu, ya. Dan akan buat laki-lakinya juga sama diperintahkannya. Ya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Sampai kadang kalau pengen nyari tahu ini laki-laki beneran baik atau enggak sih, jangan lihat dari medsosnya, postingannya, dan yang lain-lain. Ternyata salah satu nasihatnya, coba tanya ke istrinya, karena istrinya yang paling tahu. Punten ya, kan yang bikin kadang istri suka susah nurut sama suami, salah satu alasannya kita tahu istri itu tahu modalnya suami, katanya, Pak. Tahu modal tuh maksudnya ya iya ya, kan karena 24 jam ya. Nah, istri tahu kelakuannya selama 24 jam. Iya, yang di luar mah nyium tangan suami ya. Maksudnya suaminya di tempat kerjanya dikagumi, dihormati luar biasa. Istri, loh, tahu suaminya di rumah juga bangun subuh 9:30 misalkan. Misal ya. Makanya kan ini pentingnya ibadah ikhlas lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Apa ciri ikhlas yang paling utama? Sederhana, ada orang, tidak ada orang, sama. Kalau misalkan ada orang baru getol, nggak ada orang kendor, ya ini kan berarti jadi berbedaan. Karena Nabi Nabi ngedidik sahabat, pernah mukul nggak? Nah, saya izin jawab ya, pernah. Sahabat tuh ada yang pernah kena fisik sama Nabi. Ibnu Abbas mau ikut masbuk sholat tahajud, oleh Nabi digeser, dijewer kupingnya, dipindahin ke belah kanan. Walaupun dijewer doang ya. Tapi di kesempatan lain, mungkin ini kalian ini hadisnya lebih terkenal. Menjelang Nabi wafat, Nabi pernah berkata, siapa yang pernah aku zolimi, balas hari ini juga. Ada yang angkat tangan. Perut saya pernah kepukul, wahai Rasul, pakai kayu. Oh, balas, silakan sekarang. Waktu aku kepukul, aku nggak pakai baju, wahai Rasul. Nabi lepas pakaian atasnya, kelihatan perutnya lagi nahan lapar, diganjel pakai batu. Ya. Dan tapi kita tahu kan akhirnya orang yang itu, sahabat yang lain udah pada gerem, ini berani-beraninya ini orang ya. Tapi ketika akhirnya mendekat kepada Nabi, mukul Nabi atau meluk Nabi? Meluk, berarti tahu hadisnya ya. Lihat ya, kagum soalnya. Karena kan guru kami bilang pola pendidikan dalam Islam itu pilarnya cuma dua, satu doa, dua keteladanan ya. Nah tadi ya, Nabi itu soalnya jadi teladan, kagum, dicintai. Jadi sahabat ada yang kena fisik juga nggak ada yang dendam. Tapi kalau ke anak dan istrinya, meskipun ada Quran surat keempat An-Nisa ayat 34-nya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al-ayah, panjang ayatnya. Di pertengahannya ada nasihat, kalau istri berperilaku nuzius, membangkang, ada 3 caranya. 1, di nasehatin, gak mempan kok udah dinasehatin. Yang kedua diapain? Tinggalkan dari tempat tidurnya,
Bisa ranjang Bu, ya pindah ke sofa atau ke kamar lain, jangan ke rumah janda ya, ya masih di rumah, masih satu rumah ya, tapi tidak satu ranjang gitu ya. Udah pisah tempat tidur masih nggak mempan, diapain lu? Diapain? Hah? Dihajar, bener, dipukul. Serius Bu, nanti Ibu lihat surat keempat An-Nisa ayat 34. Ini tolong jangan dipotong ya, sama si Koko boleh disuruh pukul, jangan ya, karena ada aturan ketat dalam fikih Islam, nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin bekas, nggak boleh yang mengancam jiwa. Tapi tolong digarisbawahi, Nabi ke anak istrinya nggak pernah mukul, nggak ada fisik. Kenapa? Karena baru nyampe tahap yang satu tadi, nasihat, udah mempan. Punten, si suami kita mungkin belum mempan. Apa yang bikin kurang mempan? Tadi bisa jadi mungkin kurang modal, mungkin tahu modalnya. Di luar iya dihormati, di rumah ada perbuatan yang membuat dia tidak layak dihormati. Kayak tadi, di luar dipanggilnya ini, ternyata di rumah ngaji malas, sholat telat melulu misalkan. Makanya itu pentingnya ikhlas ya. Ada orang, tidak ada orang sama saja, karena ya begitulah ya. Sehingga tapi balik lagi lah, yang laki-laki butuhkan dampingan, dukungan. Serius ya Bu ya, dari sudut pandang laki-laki ini mah kalau kami ngelihat satu dunia bolehlah nggak setuju sama kita, tapi kalau sampai udah istri ikut nggak setuju. Karena di pandangan suami yang punten dia mungkin rela meninggalkan masa lalunya, mungkin dulu dia punya sekian banyak wanita yang naksir kepada dirinya, lalu meninggalkan mereka semua hanya untuk ibu, dengan meyakini ibu yang paling tepat, meyakini sepahit apapun dunia, aku tahu ada satu wanita yang akan selalu mendukungku dan memelukku dengan hangat. Nyampe rumah bukan didukung, malah dimarahin, malah diomelin, malah diapain. Itu rusak Bu bagi laki-laki Bu, hancur sehancur-hancurnya Bu. Ibu tahu nggak, ada kisah kayak gini ya, karena kata-kata itu tajam banget. Misalkan saya bilang kayak gini, Bu, tahu nggak kalian yang mati karena diabetes sama yang mati karena rokok 3 kali lipat lebih membunuh diabetes? Dan orang yang kena diabetes ya, mohon maaf, orang yang kena kanker paru-paru ternyata bukan karena rokok, lebih besar andilnya karena DNA-nya. Nih, saya bilang kayak tadi, Ibu tahu nggak kalau saya ngarang? Saya ngarang Bu tadi, ya. Tapi ketika saya bilang gitu di hadapan orang, ada yang langsung mulai beli rokok tuh Bu. Karena itu kekuatan kata-kata, ya. Kita bisa membuat orang yang jatuh dalam lumpur kekecewaan jadi orang yang luar biasa lagi. Kita bisa membuat seseorang hancur hidupnya cuma gara-gara kata-kata kita. Ya, ini Masya Allah, ya. Sehingga ada guru kami cerita waktu itu, seorang bapak ngelewat kamar anaknya lagi nyoret-nyoret tembok. Bapaknya, hei, kamu bodoh ya jadi anak, jangan pernah kayak gitu lagi. Apa yang terjadi besok? Anaknya masih nyoret-nyoret, bahkan dengan sengaja. Karena nggak ada orang suka diancam, nggak ada orang suka diintimidasi. Harga dirinya menolak untuk dikatain kayak gitu. Jadi kalau kemarin nyoret-nyoretnya cuma karena pengen main, sekarang nyoret-nyoretnya karena pengen bikin marah bapak saya. Beneran. Sambil ngeliatin bapaknya, ini tembok. Kenapa? Nggak suka. Nih, sambil gua coret-coret. Beneran. Bapaknya besoknya ganti strategi. Saya, sini nak. Kamu seorang pria yang hebat, luar biasa. Nggak ada orang hebat, orang yang sukses, laki-laki yang keren yang ngelakuin kayak gini. Bapak percaya kamu orang yang hebat itu. Berhenti. Karena memang kebanggaannya, pride-nya, harga dirinya, memang pengen jadi orang hebat. Dan ketika dia ngelakuin yang nyoret-nyoret tadi, dia nggak rela kebanggaannya sebagai orang hebat hilang cuman gara-gara saya nyoret-nyoret tembok.
Ya, hati-hati itu sama kata-kata ya. Itu naudzubillah, masya Allah. Kesempatan lain, ada anak yang memang pengen bikin kagum ayahnya, orang tuanya, ya, maka dia rajin belajar segala macam, tapi ayahnya pelit dalam ngasih pujian. Sampai ke suatu ketika dia benar-benar buktiin, dia masuk kuliah, akhirnya di semester pertamanya semua mata kuliahnya A. Terus dia yakin, ini pasti yang bikin ayah saya bangga nih, karena saya waktu sekolah ranking 2 aja masih nggak dipuji. Boro-boro dia dipuji, dibelai, dia apa, di enggak. Telepon akhirnya, ya mau ngasih info, aku dapat A semuanya semester 1 ini, di semester perdana ini. Nah, apa lagi sibuk, nanti bapak telepon lagi ya, tutup. Satu kalimat, aku sibuk. Apa yang terjadi? Si anak besoknya mulai mabok, malas belajar, bahkan kenal narkoba. Temennya nanya ke anaknya, kenapa kamu ngancurin hidupku? Satu-satunya manusia yang ingin aku bikin bangga, aku ngelakuin apapun selalu salah dan buruk di mata dia. Jadi buat apa aku berupaya? Sampai suatu ketika dapat info, dapat telepon, si anak tersebut sedang di UGD, mati overdosis. Coba. Tuh, cuman pakai kata-kata, nah aku sibuk. Seolah-olah semua perjuangan kita satu semester ini nggak ada artinya gitu. Sekedar berkata, hebat nah. Kadang mungkin yang dibutuhin oleh suami yang capek kerja cuman gitu, masya Allah, suamiku, makasih, mau bela-belain capek. Dengan kalau misalkan udah selalu kurang, Pak tolong gimana dong, temen kita, tetangga, masa gelang emasnya udah baru lagi, mama masih yang lama Pak. Sedangkan yang udah didapat nggak cukup, kan jadi mikir, aduh gue pasti nyari dari mana lagi nih. Nah ini yang udah mulai repot ya. Jadi saya podcast sama Novel Baswedan tuh, yang matanya disiram air keras gara-gara menyelidiki kasus yang mohon maaf ya korupsi ya. Ya sama bilang ya, para laki-laki yang korupsi ternyata ditemukan lebih dari 90%-nya ya memang istrinya nggak pernah puas, bu, nyap-nyap melulu. Kadang punten Pak, laki-laki mah kadang punten ya, kita mah makan nasi tempe tiap hari, udahlah, kita pernah susah demi Allah, udah terbiasa lapar. Siapa di sini yang waktu kuliah pernah makan nasi pakai ciki doang? Pasti nggak cuma saya, pasti ada yang pernah. Ya, udahlah. Tapi bagi laki-laki, ketika ngelihat orang yang berada tanggung jawabnya, istri, anak-anaknya ngerasa kurang, selalu kecewa, terluka. Laki-laki pas kelaparan harga dirinya belum tentu terluka, tapi laki-laki ketika orang-orang yang harusnya dia lindungi, anak istrinya, selalu ngerasa kurang dan gak ada ininya, itu baru luka dan baru ngerembet ke dosa-dosa yang lain. Ya, udahlah, sekedar kata-kata, ucapan, dukungan, support, bismillah, dan yang penting doa. Bisa jadi itu jalan yang bikin suami ibu jadi orang yang hebat luar biasa di luar sana. Terlepas bagaimana tanggung jawabnya, terlepas bagaimana kesalahannya, tenang. Tapi kok suami saya begini dan begitu? Alhamdulillah kita meninggal gak ditanya kelakuan orang lain, bu. Semua bertanggung jawab nanti atas dosanya masing-masing. Ya nasehatin mah nasehatin, ingetin mah ingetin. Tapi ya kita mau sampai kapan? Suami kamu begini, saya pengen balas, saya chattingan aja sama mantan saya yang dulu. Ngapain dendam-dendaman ya? Dukung ya. Minimal kata-kata yang baik. Karena ya gimana ya, jangan meskipun laki-laki logika, ya sama, laki-laki juga punya sensitivitas dalam hal urusan yang lain ya. Sebagaimana tadi diceritakan lah, kita sendiri kalau udah sayang sama orang, pengennya orang itu selalu bahagia kan. Tapi kalau ketika orang yang paling kita sayang ini malah selalu menganggap justru kita yang paling salah terus, nggak ada benernya, kebaikan yang nggak pernah dilihat, kesalahannya selalu diungkit-ungkit. Nggak semua orang punya kesabaran yang tanpa batas. Bisa jadi sebagian orang kesabarannya ada yang setipis tisu ya. Sehingga akhirnya ngapain lagi atuh saya berjuang buat dia.
Kalau udah nyampe kayak gitu kan repot, lebih naudzubillah. Izin ya saya kurangi bercandaannya karena mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua ya.